Mulai ya. Oke, selamat siang semuanya. Jadi kita masuk di pertemuan yang ke-6 ya. Jadi hari ini kita membahas tentang konsep dari proses. Ya, kita lihat apa itu konsep pengertian dari konsep proses. Proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi. Eksekusi proses ini dilakukan secara berurutan. Dalam sistem operasi modern, proses merupakan unit dasar dari aktivitas yang sedang dieksekusi. Setelah diproses, nanti sistem operasi harus mampu mengelola proses tersebut melalui berbagai operasi, seperti pembuatan, kemudian eksekusi, penundaan, ataupun penghentian. Dengan tujuan utama, kita lihat di sini, yang pertama, mengatur aliran eksekusi program. Yang kedua, menjamin efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketiga, mendukung multi-programming dan multitasking. Jadi, dari awal kalian masuk kuliah, belajar pemrograman dasar, di situ udah diajari yang namanya proses. Yang mana awalnya kalian diperkenalkan ketika belajar algoritma, ya kan? Jadi di dalam algoritma itu apa aja kemarin urutannya? Yang pertama start, ya kan? Yang kedua apa? Input, baru proses. Proses dulu kok dilangkain, ya kan? Setelah proses, baru output. Jadi pas belajar algoritma, diajari lagi nanti belajar flowchart, ya kan? Nah, sama di flowchart juga seperti itu. Mulai, input, proses, output, baru selesai. Ya, jadi kata proses ini bukan yang pertama kali kalian dengar lagi, udah biasa. State atau status proses. Setiap proses di sini akan melewati beberapa status selama siklus hidupnya. Kita lihat di sini ini gambar perubahan status proses atau kita tengok alirannya di sini. Di sini ada new ya kan, ada terminate. Nah, kemudian dari new ini dia ke ready ya kan, dari ready dia ke running, kemudian ke terminate. Kemudian dari running ini bisa juga ke waiting, dari waiting pergi lagi ke ready, dia mutar-mutar juga. Itu ya. Kita lihat di sini. Apa sih new, apa sih running di dalam gambar ini tadi? Kita lihat sini status proses bahwa di sini new adalah sedang di proses yang sedang dibuat. Itu ya. Sedangkan ready di sini adalah proses siap dijalankan atau menunggu si CPU-nya merespon. Kemudian running. Ini adalah proses yang dieksekusi oleh komputer unitnya atau CPU. Kemudian waiting. Waiting ini adalah menunggu ya. Oke. Kemudian terminate. Terminate di sini dia proses selesai, kemudian dieksekusi dan dihentikan. Transisi status proses kita lihat di sini. Ada new ke ready. Nah, kalau kita lihat tadi new ke ready ini, new ke ready. Ada kan? Ini dia new ke ready di sini keterangannya adalah proses selesai dibuat, kemudian dia selesai untuk siap untuk dieksekusi. Kemudian ada ready running. Ini adalah schedule memilih proses untuk dijalankan. Kemudian ada running waiting. Ini adalah proses menunggu event, kejadian atau input outputnya. Kemudian ada waiting ready.
Ini adalah event terjadi, kemudian prosesnya siap lagi. Kemudian ada running terminate. Ini adalah proses selesai. Kemudian yang terakhir ada running ready. Ini adalah proses ditunda karena dia preemption atau misalnya di sini time slash habis. Jenis operasi pada proses. Kita lihat jenisnya. Yang pertama ada proses creation atau pembuatan proses. Proses dapat dibuat oleh proses lain yang mana di sini disebut dengan parent proses atau orang tuanya ya kan, yang paling atas. Proses ini disebut dengan nama child proses. Jadi proses yang dibuat anaknya. Kalau tadi orang tua berarti ini anaknya. Alasan proses baru dibuat antara lain yang pertama menjalankan program baru. Yang kedua menjalankan tugas paralel. Kemudian membuat struktur proses bertingkat. Kita lihat di sini langkah umum pembuatan proses. Langkah umumnya di sini ada alokasi ID, kemudian ada prosesnya. Yang kedua ada alokasi sumber daya. Di mana di sini alokasi sumber daya ada ke memori, ada ke file, kemudian ada ke CPU time-nya. Kemudian yang ketiga ada inisialisasi dari si PCB. PCB ini artinya atau kepanjangannya proses control box. Ya. Kemudian menambahkan proses ke dalam ready queue-nya. Itu dia. Kemudian kita lanjut lagi bagian kedua yaitu proses eksekusi. Setelah proses dibuat, maka di sini proses akan masuk ke ready dan menunggu giliran CPU merespon. Ketika dijadwalkan oleh CPU schedule, di sini nanti proses akan masuk ke running state-nya. Jadi selama eksekusi di sini apa yang terjadi? Yang terjadi instruksi dieksekusi satu per satu. Makanya program itu kan per baris dia dibaca. Dari baris atas sampai ke bawah. Kemudian register. Baru ada stack dan counter yang digunakan. Baru yang ketiga di sini ada proses dapat berpindah state. Yang mana dia di sini berpindah state dari running ke waiting, kemudian dari waiting ke ready. Kemudian bagian ketiga di sini ada proses suspend. Ya, di mana di sini dia penundaan proses. Kadang proses yang sedang dieksekusi atau sedang menunggu dapat ditunda sementara. Dengan alasan di sini proses ditunda menunggu input atau output. Kemudian sumber daya di sini tidak tersedia. Baru kebijakan sistem, misalnya di sini kebijakan sistemnya menghemat memori. Kemudian ada proses debug. Nah, di mana-mana kalau program ini ada ya proses debugnya ya. Jenis-jenis suspend. Ada yang pertama block suspend. Ini adalah proses yang menunggu suatu event. Jadi dia akan melakukan sesuatu apabila kondisinya pas atau bernilai 1. Kemudian ada ready suspend. Proses ini siap tapi ditunda eksekusinya. Kalau di program yang mana nih posisinya? Ready suspend. Nah, ini biasanya kalau yang ready suspend ini dia yang pakai if then else. Dia penggabungan antara perulangan sama
kondisi. Misalnya kan ada if then, kemudian nanti dia pakai while, do while kan pernah digabungkan. Di sinilah dia kondisinya. Kemudian ada proses resumption atau melanjutkan proses. Jadi di sini setelah kondisi yang diperlukan ini terpenuhi, maka proses yang ditunda dapat dilanjutkan sehingga dapat kembali ke ready state dan menunggu giliran dari si CPU-nya. Contohnya di sini, proses menunggu data dari disk, kemudian datanya tiba, setelah itu datanya diproses. Yang terakhir di sini, proses transmission atau penghentian proses. Jadi setiap proses di sini memiliki siklus hidup. Setelah tugasnya selesai atau terjadi kondisi tertentu, maka proses akan diakhiri. Dengan alasan penghentian proses di sini dapat kita lihat. Yang pertama, proses selesai dieksekusi. Kemudian proses dihentikan oleh parentnya. Kemudian terjadi error atau exception. Kemudian prosesnya dibunuh oleh sistem. Kemudian langkah umum penghentian proses di sini kita lihat. Yang pertama melepaskan semua sumber daya, kemudian menghapus PCB-nya, kemudian menghapus proses dari sistem. Dan yang terakhir menangani status dari si child prosesnya. Jadi kalau kita di dalam komputer, hampir semuanya ini kita lakukan ya. Apalagi di program. Mungkin kalau kalian sering ngoding, pasti paham dengan beberapa kondisi yang di sini. Sampai di sini ada yang mau ditanya?